Yayasan Jamil Solution memberi kesempatan untuk masyarakat Kota Sibolga sekitarnya untuk mendaftarkan anak usia dini di PAUD dan TK Pancasila. Hal itu disampaikan Jamil Jeptumori selaku Ketua Yayasan saat meninjau penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 di Jalan Sudirman, Aik Parombonan, Sibolga Selatan 10 Juli lalu. Disebutkan TK dan PAUD tersebut gratis atau tidak mengutip biaya pembangunan, pendaftaran, uang sekolah, dan 2 pasang seragam. Dengan sasaran anak yatim piatu, anak keluarga pemulung atau keluarga yang ekonominya rendah. Dalam ibadah Minggu Gereja HKI Resort Pasir Bidang Hutana Bolon, Tapanuli Tengah, Pendeta Vicoy F. Manurung mengajak umat Kristiani untuk mematuhi dan mengikuti hukum Allah, karena sungguh hukum Allah itulah yang terindah dan rancangannya pasti menuju damai dan sejahtera. Ditambahkannya, sesuai dengan tema khotbah hukum Allah, agar tetap setia melakukan hukum Tuhan dan mengimaninya untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan agar menjadi berkat dalam menjalani kehidupan di dunia. Seorang remaja penjual madu menjadi korban pembegalan 2 orang pria. Akibatnya korban luka serius akibat terkena tebasan senjata tajam milik pelaku. Korban Andrian Sinaga menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum FL Tobing, Kota Sibolga. Selain luka parah pada tangan sebelah kiri, juga luka di wajah dan bibir korban. Pembegalan terjadi ketika korban tengah berjualan madu di Jalan Lintas Sibolga Tarutung kilometer 17 Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis. Kedua pelaku begal berpura-pura hendak memberi madu, namun seorang pelaku justru merampas handphone milik korban. Korban sempat melakukan perlawanan dan dibalas kedua pelaku yang menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Usai melukai korban, pelaku langsung kabur meski sempat dikejar oleh warga sekitar kejadian. Kulit kerang dan cangkang hewan laut lainnya seringkali menjadi limbah yang banyak ditemui di laut maupun di tepi pantai. Bagi warga yang kreatif di pesisir pantai, kulit kerang atau cangkang hewan laut ini dapat diolah menjadi suatu barang yang menghasilkan uang. Produk kreatif hasil kerja tangan terampil itu menjadi berbagai bentuk sesuai besar kecilnya bahan yang ada, seperti asbak, hiasan dinding, dan kaca cermin, tirai pintu, sampai gantungan kunci. Abdullah, warga Pandan, Tapanuli Tengah, penjual dan perajin kulit kerang, mengatakan usaha yang dilakukannya merupakan usaha sumber mata pencaharian keluarga yang sudah ditekuninya lebih dari 10 tahun. Untuk souvenir gantungan kunci dijual dengan harga dari 10 hingga 15 ribu rupiah, sedangkan untuk pajangan dan hiasan lain sesuai jenis dan bahan dasarnya dibanderol mulai dari 30 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Terkait kejadian pembegalan terhadap remaja penjual madu di Jalan Lintas Sibolga Tarutung kilometer 17 Desa Rampa, tim Reskrim Polres Tapanuli Tengah telah membekuk 2 pelaku pembegal sadis tersebut. Seorang pelaku terpaksa ditembak pada bagian kaki lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Banjar Nahor menjelaskan kedua pelaku ditangkap petugas di kediaman masing-masing di Kelurahan Aik Tolang, Kecamatan Pandan. Peristiwa pembegalan sadis yang dialami penjual madu di Desa Rampa, Tapanuli Tengah itu dengan modus kedua pelaku berpura-pura hendak membeli madu serta meminjam handphone milik korban. Kesal lantaran permintaannya ditolak, pelaku kemudian merampas handphone namun mendapat perlawanan dari korban dan kedua pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Pelaku masing-masing berinisial RH dan AY dijebloskan ke dalam sel Mapolres Tapanuli Tengah. Kedua pelaku begal dengan penganiayaan ini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Sekretaris Badan Kenajiran Masjid Jami Mela, Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, Ahmad Yazid Nasution menyampaikan rencana pembangunan lanjutan Masjid Jami yang masih membutuhkan bantuan dana. Hal itu disampaikan usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 14 Juli. Ahmad Yazid mengimbau agar masyarakat, jamaah, dan donatur tetap bersemangat dalam memberikan dukungan dan bantuan untuk kemakmuran masjid. Saat ini BKM merencanakan melaksanakan pembangunan lanjutan berupa pemasangan keramik dan pagar lantai 2 masjid serta mengganti mimbar khutbah. Sebelumnya, Ustadz Lamser Hutagalung selaku khatib dan imam menyampaikan khutbah dengan judul Zikrul Maut Mengingat Kematian. Dijelaskan, dengan mengingat kematian, seorang mukmin akan selalu berusaha meningkatkan keimanannya karena tidak ada yang dapat menolong selain amal dan ibadah semasa hidup di dunia. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.